Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang selective breeding dalam dunia aquaculture, khususnya peranan ilmu genetika. Ilmu genetika sendiri sangat mendukung perkembangan dunia aquaculture untuk meningkatkan performa produktivitas daripada komunitas-komunitas yang dibudidayakan, khususnya melalui proses selective breeding, pemuliaan, atau domestikasi. Meningkatkan atau memperkuat produktivitas performa dari komoditas perikanan budidaya melalui improvisasi atau pengembangan secara genetik adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa mayoritas ikan yang dibudidayakan dunia didasarkan atas strain-strain yang belum diimprovisasi. Sebagian besar adalah hasil eksploitasi di alam, baik indukan maupun untuk konsumsi. Hanya sekitar 10-20% yang merupakan hasil improvisasi genetik. Seperti yang kita ketahui, jika di udang ada sekian banyak jenis spesies yang dikembangkan yang memiliki kemajuan dalam bidang improvisasi genetik adalah udang fanami. Dan di sisi lain yang seperti ketahui bahwa seperti di bidang pertanian, bahan-bahan atau bahan makanan pokok yang di bidang pertanian itu kebanyakan merupakan hasil dari improvisasi, seperti jagung, padi, semuanya adalah hasil improvisasi, hasil genetik, pengembangan genetik. Seharusnya demikian pula dengan di bidang aquaculture. Memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas melalui improvisasi di bidang genetik. Ilmu genetik sendiri tentu sangat memiliki peranan yang penting dalam pengembangan aquaculture. Beberapa pendekatan di bidang aquaculture dari ilmu genetik sendiri adalah proses hibridisasi atau crossbreeding, kemudian kromosom manipulasi seperti polyploid seperti halnya di tanaman, kemudian ada transgenik yang melakukan rekayasa genetika di tingkat DNA, dan selective breeding yaitu pendekatan menggunakan variasi yang kompleks. Ini yang akan menjadi fokus dalam pembahasan slide-slide berikutnya. Selective breeding sendiri adalah sebuah rangkaian siklus yang terus berulang, tidak terputus, berulang dan berulang. Dimulai dari evaluasi performa dari hewan atau spesies yang dibudidayakan, yang dilakukan seleksi. Setelah diketahui performa dari hewan tersebut dalam tingkat individu maupun dalam tingkat keluarga, tentu dipilih, kemudian dilakukan pemilihan individu atau family yang terbaik. Kemudian dilakukan reproduksi untuk menghasilkan generasi berikutnya dari indukan-indukan yang terpilih tersebut. Dan selanjutnya kembali lagi kepada nomor 1. Hasilnya dilakukan evaluasi lagi performanya, dan kemudian diseleksi yang terbaik, dilakukan reproduksi kembali, dan terus seperti itu dari generasi ke generasi, sehingga diharapkan
memiliki hasil keturunannya lebih baik daripada generasi parentalnya atau generasi orang tuanya. Dan improvisasi genetik yang diperoleh itu dapat diturunkan atau diteruskan. Terdapat 3 elemen kunci dalam breeding program. Sedikit mengulangi slide sebelumnya, bahwasanya 3 elemen penting tersebut adalah: pertama, mendefinisikan apa itu yang terbaik. Maksudnya adalah tujuan daripada breeding program ini apa? Meningkatkan pertumbuhan, atau tahan terhadap penyakit, atau memiliki sifat-sifat lain yang kita inginkan. Kemudian menemukan yang terbaik tersebut, menemukan nilai yang terbaik pada individu atau famili yang kita lakukan breeding, yang kita lakukan seleksi. Dan terakhir, menggunakan yang telah kita temukan tersebut untuk meningkatkan perform yang kita inginkan, sembari menghindari terjadinya inbreeding. Nah, disinilah salah satu poin yang cukup jelas saya kira. Untuk menghindari terjadi inbreeding, tentu diperlukan pengetahuan genetika yang baik. Selective breeding sendiri memiliki beberapa tingkatan, beberapa jenjang berdasarkan tingkat kompleksitas atau kerumitan dalam menjalankan program tersebut. Yang paling mudah dilakukan adalah seleksi individu atau seleksi massal. Seleksi ini hanya didasarkan pada pemilihan individu yang memiliki tingkatan atau memiliki pertumbuhan yang terbaik yang kita inginkan. Dipilih kemudian dijadikan indukan untuk menghasilkan generasi berikutnya. Tingkatan berikutnya adalah cohort selection atau seleksi berkelompok, pengelompokan. Ini berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki tingkat di atas kelompok yang lain. Kemudian adalah family selection. Ini lebih rumit lagi, di mana berdasarkan family, jadi dibentuk family-family dan tiap family memiliki indukan yang sama. Nah, dari berbagai family tersebut dipilih family terbaik untuk dilanjutkan menghasilkan generasi berikutnya. Seleksi yang berikutnya adalah kombinasi antara beberapa metode. Dan terakhir yang paling rumit adalah menyertakan parameter-parameter genomics sebagai parameter untuk memilih yang terbaik. Program sendiri memiliki 6 atau bagian, yaitu yang pertama, mendefinisikan breeding goal atau tujuan dari breeding program. Yang kedua adalah data recording, seleksi kandidat yang akan digunakan sebagai indukan. Yang ketiga, estimasi nilai breeding berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah mating design dengan individu yang telah diseleksi. Yang kelima, diseminasi progres genetiknya, yaitu mengukur hasil dari fenotip yang dihasilkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah melakukan evaluasi dari breeding, skema breedingnya. Apakah sudah sesuai, apakah bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dari keenam bagian tersebut, kita dapat melihat pentingnya peranan genetika. Contohnya, salah satunya adalah penggunaan
marker genetik seperti mikrosatelit. Nah, itu untuk menentukan, mengevaluasi apakah proses mating ini bisa meningkatkan heterozigositas atau justru sebaliknya menurunkan heterozigositas yang merupakan indikasi terjadinya inbreeding dalam proses breeding yang dilakukan. Apabila terjadi tersebut, maka tentu akan tujuan daripada breeding tidak akan tercapai. Kemudian ada satu lagi contoh, yaitu penggunaan teknologi DNA barcoding. Biasanya DNA barcoding ini digunakan di awal sekali untuk memastikan bahwasanya spesies yang kita lakukan breeding benar-benar berasal dari satu spesies yang sama. Karena biasanya dalam breeding program kita menggunakan beberapa sumber populasi untuk dijadikan parentalnya, dan itu perlu dilakukan cross check untuk memastikan bahwa populasi-populasi yang kita pilih tersebut adalah benar-benar satu spesies. Contoh lain penggunaan genetika, ilmu genetika dalam proses selective breeding adalah pemanfaatan genetic tracking atau pemantauan genetic resource stock. Ini lebih dekat kepada cabang ilmu genetik, yaitu genetika populasi. Genetika populasi ini untuk mempelajari hubungan antar populasi, mempelajari keanekaragaman dalam suatu populasi. Hal ini merupakan sangat penting sekali untuk mengetahui genetic stock dari sumber-sumber yang akan digunakan sebagai populasi dasar pada breeding program. Akhir, perlu kami kembali tekankan bahwasanya seleksi breeding sangat penting untuk pengembangan aquaculture, untuk meningkatkan performa, meningkatkan produktivitas, dan tentunya akan memperkuat ketahanan pangan manusia. Namun, selective breeding tidak akan berjalan dengan baik tanpa didampingi dengan perbaikan dalam proses budidaya itu tersebut. Tanpa proses budidaya yang terus diperbaiki, tentu program atau hasil dari selective breeding tidak dapat optimal pertumbuhan atau produktivitasnya. Demikian paparan yang dapat kami berikan. Semoga dapat memotivasi bagi kita untuk mendalami cabang ilmu genetik ini yang memang untuk sampai saat ini masih sangat jarang yang memiliki minat atau tertarik untuk mendalami selective breeding atau program breeding. Terima kasih.